ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita gunakan kesempatan atau waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk melanjutkan hidup ini dengan menjalani kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri kelak di yaumul mahsyar, di hari dikumpulkannya semua manusia untuk menerima pembalasannya sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Makanya kita awali kegiatan kehidupan kita di pagi hari dengan lebih dahulu membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kegiatan inilah yang bermanfaat bagi kita, lebih bermanfaat daripada mengurus negara. Jauh lebih bermanfaat ini. Apalagi cuma mengurus RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota. Mengurus negara itu kalah. Hasil kebaikan yang kita dapat daripada kita duduk di masjid beberapa waktu sesudah sholat, kemudian tilawah Al-Quran, memahami ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu omongan seperti ini hanya berlaku untuk orang-orang yang yakin kepada Allah, alias orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa. Kalau dia tidak beriman, ya dia tidak akan menerima omongan seperti ini. Ya. Saudara sekalian, kemarin sudah dibacakan surat ayat-ayat dari akhir surat Ali Imran sampai pada ayat 194 kalau tidak salah, ya. Maka sekarang kita memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa ulu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnus thawab. Pada ayat 196 ini, ya pada ayat 195 ini dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
Fastajaba maka memperkenankan. Fastajaba maka dia memperkenankan. Maka memperkenankanlah. Ya, Pak, huruf istinafiyah, ya, huruf permulaan. Bisa juga huruf atof. Fastajaba maka memperkenankan. Siapa pelakunya? Belum diketahui. Dibaca lagi di belakangnya. Maka memperkenankan lahum kepada mereka, mengijabahi, mengiyakan, memenuhi itu, memperkenankan, mengijabahi, memenuhi permintaan doa orang-orang beriman. Di ayat sebelumnya kan doanya orang beriman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu semua doa-doa orang beriman. Fastajaba lahum rabbuhum. Nah, ini baru lengkap. Fastajaba maka memperkenankanlah, mengijabailah, memenuhilah lahum kepada mereka. Siapa yang memenuhi? Rabbuhum, Rabb mereka, pemelihara mereka, Tuhan mereka, yaitu Allah. Maka Allah memperkenankan doa mereka. Jadi Allah itu kan sudah bilang di surat Al-Baqarah. Masih ingat atau masih lupa? Ud'uni astajib lakum. Ya, surat Al-Baqarah apa bukan? Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan memenuhi, mengijabahi kepada kalian doa kalian. Aku akan kabulkan doa kalian. Allah sudah bilang begitu, Pak. Berdoalah kamu, aku akan kabulkan doa kamu. Kalau kita nggak pernah berdoa, ya sudah. Sakit itu yang kita andalkan dokter. Dokter itu mau pergi. Sampai sakit yang diandalkan dokter. Jangan begitu. Ini berlaku untuk saya dan sampai semua. Kalau sampai sakit jangan dikit-dikit panggil ke dokter, telepon Pak dokter. Apa itu? Jangan, berdoa dulu. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sakit saya, ya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Doa dulu. Setelah berdoa kok enggak hilang-hilang? Ya karena kamu sama Allah enggak dekat. Ya enggak langsung diperkenankan. Allah mau terus mendengar. Belum cukup, doa lagi. Karena Allah senang. Kalau hambanya itu minta terus merengek-rengek gitu. Kalau udah merengek-rengek baru Allah senang. Nah, sekarang saya penuhi kamu. Baru sekali kamu udah berdoa enggak dijabahi, baru sekali kok. 100 kali atau 1000 kali. Terus makin banyak kita minta kepada Allah, menyebut nama Allah, terus merintih gitu. Allah makin senang. Allah makin senang. Semakin dimintai, semakin senang Allah itu. Beda dengan kita, semakin dimintai makin jengkel kita. Minta, itu kan kita. Kalau Allah enggak, semakin kita banyak minta kepadanya, semakin senang dia kepada kita. Jadi gitu, kalau saudara sakit jangan telepon aku, telepon Allah sana. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Ini hambamu ya Allah, hamba ini hambamu ya Allah. Hamba sakit ya Allah, tolong ya Allah. Nah, kalau sudah berdoa belum berhasil, nah, sambil cari pertolongan. Jangan jam 12 telepon dokter, dok, karena dok, maaf dok mengganggu. Kenapa? Saya sakit gigi, dokternya masih tidur. Kena tunggu. Rasakan dulu, kamu selama ini punya gigi nggak pernah berterima kasih sama Allah kan? Makan lupa sikat gigi, akhirnya tidur nggak sikat gigi, bangun-bangun giginya bengkak karena kuman-kumannya senang ya. Jadi begitu. Kita ini disuruh oleh Allah, ud'uni, kata Allah. Berdoalah kamu kepadaku, memintalah kamu kepadaku, kata Allah kan begitu.
Astajib lakum, aku akan perkenankan doa kalian kepadaku. Loh, Allah bilang begitu kok. Ya, ud'uni tuh di ayat berapa itu? Ud'uni. Ya, di astajib itu aja lah ya. Astajib lakum. Astajib lakum. Itu cuma satu ayat begitu dalam Al-Quran, itu cuma satu. Ini loh surat, oh bukan surat ya, bukan surat Al-Baqarah, surat Ghafir. Astagfirullah, aku yang salah ya. Di surat ke-40 nih suratnya, surat ke-40 itu surat Ghafir ya, di ayat yang ke-60. No, ayatnya banyak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Loh, sebelum Allah berfirman menyuruh kita berdoa, apa yang Dia bilang? Apa yang Allah bilang? Innas sa'ata la'atiyah la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Inna sesungguhnya as-sa'ata hari kiamat itu la'atiyatun sungguh pasti datang ya. La raiba tidak ada keraguan fiha tentang dia ya, tidak ada keraguan tentangnya, tentang akan pasti datangnya hari kiamat. Walakinna akan tetapi aktsaron nas kebanyakan manusia la yu'minun tidak beriman, mereka tidak beriman. Ini Allah bilang ini kebanyakan manusia itu Muhammad itu tidak beriman. Yang beriman itu sedikit. Dari 1000 orang itu yang beriman itu cuma 1. Nah di sini 1000 orang aja nggak ada, jangan-jangan kita semua nggak termasuk yang beriman loh Pak. Masya Allah, jangan-jangan loh kita ini semuanya belum beriman. Nah, setiap 1000 orang itu yang beriman cuma 1 kok kata Nabi, dan itu yang akan masuk surga. Makanya kita akan diuji oleh Allah tentang pernyataan kita. Bahwa kita beriman itu akan diuji. Kamu bilang kamu beriman, benar kamu beriman. Nih saya kasih ujian nih, coba biar gimana? Itu kasih duit banyak, coba gimana? Allah akan lihat ketika kita dikasih duit banyak, apa yang kita lakukan. Dan ketika kita diberi oleh Allah duit sedikit juga akan dilihat oleh Allah, apa yang Dia ucapkan coba. Kalau aku kasih duit cuma sedikit, tuh Allah akan uji. Allah bilang kebanyakan manusia tidak beriman, padahal kiamat itu pasti datang. Dan kalau kiamat sudah datang hanya ada 2 tempat, hanya ada 2 manusia di akhirat, manusia yang beriman dan manusia yang tidak beriman. Yang tidak beriman masuk neraka, yang beriman masuk surga. Padahal kebanyakan manusia tidak beriman, maka kebanyakan manusia akan masuk neraka. Sedikit saja yang masuk surga. Terus apa di belakangnya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Loh ini wa qala dan berfirmanlah rabbukum Rabb kalian, pemelihara kalian, Tuhan kalian. Maksudnya dan berfirmanlah Allah, ud'uni berdoalah kalian kepadaku, astajib aku akan memenuhi, mengijabai, mengabulkan doa kalian lakum kepada kalian. Tuh. Allah menyuruh kita berdoa Pak. Jadi kalau kita sakit berdoa dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Karena kita sakit itu pasti karena kita berdosa. Kita habis melakukan perbuatan dosa dikasih oleh Allah sakit. Biar tahu, biar ingat. Ini sekarang kamu baru sakit, nanti sebentar lagi mati kamu. Kalau mati kamu tetap begini, celaka kamu. Nah, Allah kasih peringatan. Terus di belakangnya Allah bilang, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yastakbiruna mereka takabur an ibadati dari menyembahku, dari beribadah kepadaku,
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannama, neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan sebagai orang-orang yang hina. Terhina mereka. Jadi ini loh, Allah menyuruh kita berdoa, makanya kita berdoa. Itulah sebabnya saudara, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari bangun tidur, setiap hari Pak, enggak sekali-sekali, setiap hari berdoa sambil melihat ke arah langit, membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Betul enggak saya baca aja? La ayatin apa la ayatun? Hah? Benar enggak? La ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Terus berdoa, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, setelah Allah bilang begitu, lalu Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah pemelihara mereka, Tuhan mereka, Rabb mereka pun memenuhi doa mereka kepada mereka. Doa mereka, Allah memperkenankan doa mereka, mengabulkan. Ya. Nah, wujudnya apa? Wujudnya Allah mengabulkan doa orang beriman apa? Wujudnya ini. Ani, bahwasanya aku Allah, la udi'u, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan perbuatan amilin, orang yang beramal, orang yang berbuat, minkum, diantara kalian, min zakarin au unsa, baik dari golongan kalian yang laki-laki, au atau unsa yang perempuan. Jadi doa orang beriman baik dari laki-laki maupun dari orang beriman akan dikabulkan oleh Allah. Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu kepadaku, aku akan penuhi doa kamu. Ya? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini ayat ini turun gara-gara kisahnya diceritakan dalam kitab-kitab tafsir seperti ini. Ya, terutama di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan alimat fastajaba lahum rabbuhum, maka memperkenankanlah kepada mereka Tuhan mereka yaitu Allah. Ai maksudnya fa'ajabahum, maka mengijabai kepada mereka. Mengijabai itu mengiyakan. Oh, kamu minta surga? Ya, aku kasih. Oh, kamu minta ampun? Ya, aku kasih ampun. Oh, kamu minta ditutupi kesalahanmu? Ya, aku tutupi. Begitu loh. Ya. Fa'ajabahum, maka memperkenankan, memenuhi kepada kalian rabbuhum, Tuhan kalian. Nah, ceritanya ada sebuah hadis an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah istri Nabi, qalat. Oh, ini mestinya qalat. An Ummu Salamah qalat gini. Nah, ini dihapus. Dari istri Nabi yang bernama Ummu Salamah, qalat, dia berkata. Berkatalah Ummu Salamah, gini aja lah. Dihapus saja ini. Ini kan tulisannya panjang, tapi biar ringkas itu. Qalat, berkatalah, siapa yang berkata? Ummu Salamah istri Nabi. Ummu Salamah pada saat tadi ngomong begini pada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la nasma'ullaha atau la nasma'ullaha. Mana? Fuadi mana?
Buat macane nasma apa nasmau? Nasma'u ya. La nasma'ullaha, tidaklah kami mendengar Allah dzakara menyebut an-nisaa tentang wanita, fil hijrati tentang hijrah, bisain dengan sesuatu. Ya Rasulullah, kenapa sih Al-Qur'an itu Allah lewat Al-Qur'an itu kalau berkalam, kalau berfirman, Allah kok yang disebut oleh Allah kok laki-laki terus. Kenapa sih? Kok enggak pernah menyebut tentang perempuan, terutama dalam masalah hijrah ini? Nabi ditanya seperti itu. Terdiam Nabi kita. Enggak bisa jawab. Fa anzalallah, lalu Allah pun menurunkan, Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Gagah dan Maha Perkasa, Maha Agung, menurunkan ayat ini. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Maka Allah Tuhan kalian, Tuhan mereka memperkenankan kepada mereka bahwasanya kata Allah, aku ini la udi'u, aku tidak akan menyia-nyiakan amala perbuatan, amalan pekerjaan, ya, amilin orang yang beramal, orang yang bekerja, minkum diantara kalian, min zakarin au unsa, baik dari golongan laki-laki atau golongan perempuan, ila akhiril ayat, sampai akhir ayat, sampai ayat 195 ini. Turun ayat ini. Hadis ini yang meriwayatkannya Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan beliau mengatakan ini hadis sahih ala syartil Bukhari walam yuharriju ala syartil Bukhari, ya, menurut syaratnya hadis riwayat Bukhari. Walam yukharrijahu, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi begitu. Karena Ummu Salamah bertanya, kenapa Allah sering menyebut laki-laki terus dalam Al-Qur'an? Kok perempuan-perempuan jarang disebut? Turun ayat ini. Oh, Allah menyebut laki-laki tidak berarti hanya laki-laki saja. Perempuan pun termasuk di dalamnya, asal perempuan-perempuan tadi berbuat seperti apa yang laki-laki perbuat. Lakimu beriman, ya kamu perempuan juga harus beriman, ngikut lakimu, ngikut suamimu. Lakimu ngaji, kamu juga harus ngaji, ngikuti suamimu. Gitu loh. Lakimu sedekah, ya kamu perempuan juga harus sedekah, ngikuti lakimu. Tuh. Wa makna ayat, dan makna ayat ini kata Ibnu Katsir, kama qala ta'ala, sama seperti Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini surat Al-Baqarah juga menyuruh kita berdoa ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini sudah lewat, sudah pernah kita terangkan ayat ini, surat Al-Baqarah 186, ya. Allah berfirman, wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Rasul. Siapa yang bertanya? Ibadi, hambaku, anni, bertanya tentang diriku. Rasul, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib. Kalau ada hambamu bertanya, wahai Muhammad, Allah itu ada di mana? Tuhan kita Allah itu ada di mana? Jawab aja Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat dengan kita. Allah ada selalu dengan kita. Maksudnya Allah selalu mengawasi kita, mengetahui keberadaan kita, dan selalu mengurusi kita, Pak. Masya Allah. Coba saudara bayangkan dulu, manusia sejagat ini, sejagat raya ini, semuanya dalam pengawasan Allah. Bagaimana caranya Allah mengawasi itu? Setiap orang loh, Pak. Kalau kita mengawasi kan hanya bisa mengawasi satu orang aja atau beberapa orang aja. Lihat tuh, 3 orang itu. Saya cuma bisa mengawasi 3 orang. Nanti 3 orang itu satu pergi ke jauh sana, bingung sampean. Aduh, yang satu pergi ke sana. Sama lihat sana, yang 2 ini sampean nggak tahu. Ini berbuat apa nggak tahu. Panitia korban kemarin itu contohnya itu. Kamu tugasnya jaga daging ini ya, dibagi yang benar ya, sesuai dengan kupon. Datang bawa kupon kasih, nggak bawa kena, tunggu dulu, sabar. Ya.
Sampean tugasnya jaga pembagian daging. Nah, lalu sampean ngawasi tuh yang ini, yang dua sampean luput, nggak bisa. Ya itu sampean. Kalau Allah nggak begitu. Allah itu tahu semua orang itu, termasuk saya, termasuk sampean semua, dan termasuk semua orang, termasuk Pak Polisi yang lagi sibuk memeriksa siapa sih pembunuh Brigadir J itu siapa sih. Wah, Allah tahu itu, cuma Allah nggak mengumumkan sekarang. Nanti pengumumannya di akhirat. Nah, sekarang di sini Pak Polisi ini belum apa nih? Pagi-pagi polisi sama Komnas HAM berkelahi. Ini sama-sama ditugaskan oleh Presiden untuk mengusut tuntas peristiwa ini, kok dua orang yang mengusut, yang berusaha menuntaskan ini kok berkelahi malahan. Ini gimana sih? Ya itulah manusia. Ya, sudah kembali ke sini. Fa inni qarib, maka dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah aku ini dekat. Dekatnya bagaimana? Ujibu da'watad da'i, aku ini selalu mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Loh, Allah udah bilang kok, kalau hambaku Muhammad, kalau mereka hambaku itu berdoa kepadaku, aku akan penuhi doa mereka. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung kepada kedekatan hamba tadi dengan Allah. Semakin Allah itu dekat dengan semakin hamba tadi dekat dengan Allah, semakin cepat doa itu terkabul. Semakin jauh ya semakin lama. Sampean di sini disampit. Ini manusia saja loh ini, manusia yang berkuasa. Pak Presiden Jokowi itu manusia nomor 1 di Indonesia ini yang berkuasa. Jarene, tenane ora. Itu katanya, tapi sesungguhnya enggak juga. Beliau bukan orang nomor 1 yang menentukan segala sesuatu, enggak. Tergantung pembisik-pembisiknya. Ya. Jadi kita ini jauh dari sampit, minta sama Pak Jokowi, ya kena. Sampainya itu, sampai surat kita aja berhari-hari. Sampai di sana tadi belum tentu langsung dibaca oleh Sekretariat Negara. Ini surat dari sampit apa ini? Nanti dulu. Rakyat sampit kecil, nah, yang dilihat yang dari pejabat-pejabat dulu, oh dari ini, nah gitu. Surat kan disortir dulu itu, surat-surat oleh manusia kan disortir, apalagi sampai Sekretariat Negara sana. Nanti dibaca dulu oleh Sekretariat Negara, pantas nggak disampaikan ke Presiden nih, nggak pantas kena. Jangan dikira langsung, nggak bisa. Kalau telepon langsung kalau sama dengan nomor teleponnya Pak Jokowi, telepon langsung bisa. Itu berarti hubungan saya dengan Pak Jokowi dekat. Oh sudah, perlu apa kamu? Oh cuma segitu aja, nggak minta lebih. Nah, nih kalau minta lebih nih gue kasih. Oh, kasih. Kalau dekat dengan Pak Presiden, nah kita jauh dari Presiden ya minta ya nanti. Demikian juga ini perbandingannya, gambarnya. Ini saya tidak bermaksud mau menyamakan. Ya, Allah dekat dengan hambanya minta akan dipenuhi. Allah jauh dari hambanya atau hambanya menjauh dari Allah, tidak akan Allah penuhi permintaannya. Mau sampai disuruh ngaji, pergi. Nanti minta sama Allah, ya enggak akan dikabulkan. Percaya sama saya. Sampai enggak mau baca Quran, enggak mau mendengarkan Quran, minta sama Allah sampai jengkelit sampai enggak akan dikabulkan. Enggak akan. Kecuali sampai berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, perbuatannya baik, berdoa sama Allah, oh cepat dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku inilah yang mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Syaratnya supaya doa cepat dikabulkan apa? Ini. Fastajibu li, maka perkenankanlah oleh kalian kepadaku. Maksudnya kalau aku berkata, aku berfirman, kalian dengar firmanku dan kalian penuhi apa firmanku. Aku menyuruh apa? Penuhi dulu. Nih syaratnya doa dipenuhi. Fal yastajibu li, maka perkenankanlah oleh kalian kepadaku apa permintaanku. Wal yu'minu bi, dan beriman, dan hendaknya berimanlah mereka semua kepadaku. Fal yastajibu li, maka hendaknya mereka memperkenankan dulu kepadaku, wahai Muhammad. Mereka perkenankan dulu doaku, permintaanku. Aku minta apa kepada hambaku? Aku minta hambaku sholat.
Sudah sholat apa belum? Belum. Wah ya sudah, kena. Permintaannya nanti, nunggu dia sholat dulu. Ya, itu satu. Yang kedua, wal yu'minu bimak, dan hendaknya mereka beriman dulu kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapat petunjuk, agar mereka selalu lurus, selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tuh, kalau kita memenuhi seruan-seruan Allah, ayat Al-Quran ini kita baca, ketemu dengan perintah kita kerjakan, ketemu dengan larangan kita tinggalkan. Nanti kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Yakin itu. Dan jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Dan hati-hati mulut ini kalau berbicara. Makanya kalau kita berkata, hati-hati, karena perkataan itu bisa kembali kepada diri kita, bisa kembali kepada anak kita. Jadi kalau kita marah sama anak kita, hati-hati ngomongnya. Karena omongan orang tua kepada anak itu mandi kalau bahasa Jawanya. Banyak, gampang dikabulkan. Oh, dasar anak tak tahu diuntung. Oh, jadi anak nggak tahu diuntung, betul itu nanti. Hati-hati, marah boleh tapi ngomong yang baik. Oh, dasar seperti marahnya orang Arab itu loh. Orang Arab kalau marah sama anaknya, Allahu yahdikum itu. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian itu. Gitu orang Arab kalau marah. Saking kepengennya anaknya itu baik tapi jangan nakal gitu. Tuh. Dah, kembali ke sini. Allah sudah bilang, mereka penuhi dulu permintaanku, mereka beriman dulu kepadaku, nanti mereka akan lurus, aku akan kabulkan doa mereka. Ini doa. Allah mengabulkan begini. Annila udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha, bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kalian di antara kalian, baik yang laki-laki maupun perempuan, walaupun tidak pernah disebut-sebut perempuan. Hadza tafsirun lil ijabah. Ini tafsir untuk pemenuhan doa-doa orang yang beriman. Ai maksudnya kata Ibnu Katsir, qala lahum, Allah berfirman kepada mereka, mujiban lahum, memperkenankan kepada mereka permintaan mereka. Apa itu? Annahu, bahwasanya la yadi'u, Allah tidak akan menyia-nyiakan, bahwasanya tidak akan sia-sia amalan amilin, orang yang beramal ladaihi, di hadapannya. Jadi setiap manusia yang beramal, asalkan amalan itu amalan yang baik, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Ini loh ayat yang dipakai oleh saudara kita dari kalangan Nahdiyin, yang membaca doa kunut, yang mengadakan haul setiap tahun, yang mengadakan tahlilan, pakai ayat ini mereka. Ya, yang mengadakan amalan-amalan yang oleh Rasulullah SAW tidak pernah dicontohkan, tapi menurut mereka ini baik. Ya sudah, keyakinan mereka begitu kok. Mudah-mudahan betul, baik. Tapi ada hadis Nabi juga yang bertentangan dengan itu. Ya, Nabi yang mengatakan dulu, kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Semua amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia tertolak. Nah, itu Nabi bilang begitu Amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada perintah dari Allah dan Rasul, tertolak, tidak akan diberi pahala. Tapi ada ayat ini, itu kan hadis, ini ayat ini kata mereka. Ayat Quran ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan perbuatan yang beramal di antara kalian kok. Bahkan kata Ibnu Katsir, yuwaffa kullu amilin, akan dibalas setiap orang yang beramal biqisti amalihi, sesuai dengan amalannya, sesuai dengan keadilan dari Allah kepada amalan dia. Min dzakarin aw untha, baik dia dari laki-laki ataupun perempuan. Ini kemudian Allah berfirman, ba'dukum mim ba'd, sebagian kalian laki-laki adalah berasal dari sebagian kalian yang perempuan. Laki-laki berasal dari perempuan. Siapa? Dari ibunya. Ya, yang perempuan lahir ke dunia berasal dari laki-laki, dari bapaknya. Laki-laki berasal dari sebagian kalian laki-laki berasal dari sebagian perempuan. Dalam tafsir Jalalain dikatakan, maksudnya laki-laki itu berasal dari perempuan, perempuan berasal dari laki-laki. Nah, yang laki-laki berasal dari perempuan dari ibunya. Yang perempuan berasal dari laki-laki, ya. Siapa laki-lakinya? Ya bapaknya. Itu. Ya, jadi begitu. Maksudnya kata Ibnu Katsir, jami'ukum fi sawabi sawa. Maksud ayat ini sebetulnya
semua kalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, fi sawabi, dalam soal pembalasanku, pahala dari aku, sawaun, sama. Laki-laki yang beramal akan diberi balasan pahala oleh Allah, perempuan yang beramal akan diberi balasan. Ya, dalam tafsir At-Tabari dikatakan, dalam tafsir Ibnu Jarir begini, ba'dukum mim ba'd, sebagian kalian adalah dari sebagian kalian, fi nusrati, itu tentang pertolongan dari Allah, wal mas'alati, dan tentang permintaan kepada Allah, wa dini, dan tentang din ini. Jadi sama saja bagi laki-laki dan perempuan dalam persoalan agama, dalam persoalan permintaan, doa dan sebagainya, dan dalam soal pertolongan. Laki-laki minta pertolongan, Allah akan kabulkan pertolongannya. Perempuan minta pertolongan, Allah akan tolong. Ya, begitu juga dalam urusan agama dan urusan yang lainnya. Wa hukmu jami'um, dan hukum semua kalian, fima ana bikum, tentang apa yang ada antara aku dengan kalian, ya juga sama. Hukum untuk laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Laki-laki yang bersalah, perempuan yang bersalah akan dihukum. Ya. Kemudian falladzina hajaru. Nah, setelah itu baru Allah bilang, salah satu doa-doa yang Allah perkenankan untuk laki-laki dan perempuan adalah ini, falladzina hajaru. Karena Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Allah menyebut laki-laki saja tentang hijrah ini? Kan yang hijrah bukan hanya laki-laki, kami perempuan pun ada yang berangkat hijrah. Kenapa tidak disebut-sebut oleh Allah? Allah sebutkan nih, falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah. Ya, siapa mereka? Jangan kemana-mana, insya Allah kita sambung besok pagi. Ya, untuk pagi hari ini sekian aja dulu, karena akan ada yang mengantarkan sekolah anak-anaknya, maka kita usahakan berhenti di jam 6:04 atau paling lambat 6:10. Ya, sekian aja dulu. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita semua untuk tetap menuntut ilmu. Mau menuntut ilmu, diberi kemampuan oleh Allah untuk menerima ilmu, diberi kemampuan keikhlasan oleh Allah untuk mengamalkannya, diberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, diberi rezeki yang cukup, yang luas, yang halal dan barokah, dan semoga kita semua diberi istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.